Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau menepati janji saya kepada teman-teman terkait cara mengatasi alpukat kerdil agar tumbuh normal kembali. Nah, di depan saya ini ada sebuah pohon alpukat kerdil. Ini adalah alpukat Miki. Kalau umurnya jangan ditanya, umurnya sudah cukup tua teman-teman. Itulah kenapa pohon alpukat ini bisa dibuahkan dengan mudah, karena memang umurnya sudah cukup untuk dibuahkan. Seharusnya pohon alpukat ini besarnya sama dengan alpukat yang lain yang ada di sana teman-teman. Harusnya sama seperti itu, tetapi karena kerdil akhirnya seperti ini. Tapi ini hanya percobaan untuk pembuahan saja. Dan sekarang saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara mengatasinya, karena cara ini bukan pertama saya lakukan. Saya pernah mencoba di dua pohon yang ada di sana, sudah saya coba. Terus lagi yang ada di ujung sana teman-teman. Kemarin saya videokan juga, cuma yang di ujung sebelah kiri sana tingginya sekitaran 1,5 meter. Jadi lebih tinggi dari ini teman-teman. Dan keduanya alhamdulillah berhasil. Untuk caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Yang teman-teman butuhkan hanya tunggu saya ambil, hanya ini adalah gergaji. Gergaji ini tujuannya adalah untuk memotong pohon alpukat ini teman-teman. Jadi di sini kita akan buang terlebih dahulu untuk buahnya. Kenapa saya tidak menunggu buahnya ini besar? Saya rasa buahnya ini untuk ukurannya nggak jauh dari ini teman-teman. Ukurannya nggak akan lebih besar lagi dari ini, jadi kita buang saja, nggak apa-apa. Daripada memperlama, kita buang saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah proses pemotongan teman-teman. Nah, untuk pemotongan sendiri bebas teman-teman mau lakukan pemotongan di mana. Kalau saya pemotongannya ini kan ada dua cabang teman-teman, karena saya memang melakukan pembentukan pola dulu itu 1, 2, terus 3 di sini teman-teman ya, atau 1, 2, 2, 2 dan seterusnya, atau 1, 3, 9, 1, 2, 6 seperti itulah teman-teman. Nah, jadi kalau saya itu pemangkasan pasti saya lakukan di sini dan di sini teman-teman. Teman-teman mau melakukan pemangkasan di sini nggak apa-apa. Kenapa saya lakukan pemangkasan di dua ini? Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi takut tidak ada tunas baru yang tumbuh di salah satu cabang teman-teman. Kalau dia tumbuhnya di sini di tengah-tengah malah bagus. Nanti setelah kita potong, yang perlu kita lakukan adalah ganti entresnya. Boleh kita ganti dengan pucuk ataupun entres yang teman-teman misalkan teman-teman pengen ganti entres yang lebih baik, bisa juga. Kalau teman-teman tidak mau ganti entres, teman-teman lihat di proses sambungannya. Kalau di alpukat ini kan di sini teman-teman, ini terlihat sambungannya. Nah, kalau dia muncul tunas baru di sini, teman-teman tidak perlu sambungkan pucuk lagi, karena ini tetap varietas alpukat Miki. Nah, kalau proses sambungannya cukup tinggi, teman-teman potong di bawah proses sambungannya, maka teman-teman harus mengganti entresnya. Bisa dengan entres yang sama atau entres jenis lain teman-teman. Nah, ini kita akan potong dulu, nanti saya akan beritahukan hasilnya setelah dipotong. Baiklah, alpukatnya sudah selesai kita potong. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kita bisa potong di sini juga. Tapi untuk antisipasi pertumbuhan tunas, lebih baik kita potong di dua sisinya saja teman-teman. Apakah ini akan memunculkan tunas baru? Saya pastikan selama alpukat ini tidak terkena penyakit seperti jamur dan segala macamnya, alpukat ini akan memunculkan tunas baru teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya lagi, kenapa harus dipotong? Apakah tidak ada cara lain? Nah, untuk alpukat kerdil ini memang agak susah teman-teman. Kita berikan nutrisi yang sama,
tetapi pertumbuhannya tetap seperti ini. Saya tidak tahu juga kenapa, apakah memang ada penghambatan penyaluran nutrisi dari akar ke cabang ke daunnya, atau dari proses hasil fotosintesis ke batangnya itu terjadi hambatan. Makanya pohon yang utama tadi kita potong itu adalah menciptakan proses pemunculan tunas baru. Jadi tunas ini harapannya tidak terganggu lagi sama yang namanya terhambatnya dari entah dia rusak dan segala macamnya. Itu kan salah satu penghambat teman-teman untuk proses pembesaran dari pohon ini. Saya juga pernah punya pohon yang di ujung sana. Jadi pohonnya itu terkena penyakit. Setelah itu teman-teman, dia memunculkan tunas baru di batang bawahnya. Dia memunculkan tunas baru. Kalau menurut saya, ketika pohon seperti itu terkena penyakit memunculkan tunas baru, dan teman-teman misalkan tunasnya dari varietas yang sama, dari atas bekas sambungan, saran saya mendingan teman-teman potong pohon yang lamanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pohon yang lamanya tidak akan bisa tumbuh dengan normal lagi. Itu jika pohonnya memang sebelumnya terkena penyakit teman-teman ya. Makanya pohon yang kerdil seperti ini, kalau dia memunculkan tunas baru, insya Allah tunasnya itu akan cepat besar teman-teman, karena akan tidak terganggu lagi dengan proses terhambatnya penyaluran nutrisi yang sebelumnya terjadi pada pohon utama atau pohon tuanya teman-teman ya. Mungkin cukup itu terkait cara mengatasi alpukat yang kerdil. Kalau teman-teman punya pendapat lain tidak masalah, sampaikan saja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar sama-sama di sini teman-teman ya. Baiklah, jangan lupa like and subscribe video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan terima kasih.